Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya persilakan untuk kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Allah kita yang penyertaannya tiada pernah berakhir di dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Mari kita angkat pujian nafiri rohani berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki ibadah online Minggu 24 Mei 2020 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yohanes 10
ayatnya yang ke-14 dan ke-15 yang berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Mari kita responi nas pembimbing kita ini dengan sebuah pujian kepada Allah kita yang adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena takut akan bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. 1 Petrus 5 ayat 2 sebagai petunjuk hidup baru kita berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Nafiri Rohani, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu." Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Tuhan penjuru
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Roh kebenaran itu boleh menuntun kita masuk dalam kebenarannya dan bahkan memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, lagi dalam masa yang sukar ini, karena kami diizinkan untuk melewati hari-hari kami dalam masa pandemi virus corona ini, untuk boleh terus dan terus berdiam di bawah kaki-Mu, mendengar firman. Siapkan hati kami untuk boleh ditanam oleh firman, dan firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah bahkan untuk mempermuliakan Engkau. Karena itu mari Bapa, berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran itu, oknum ketiga daripada Allah Tritunggal, menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, dan bahkan memampukan kami untuk melakukannya. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Simpan ia di belakang salib-Mu, agar Engkau saja yang nyata dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, dalam ibadah online Minggu tanggal 24 Mei 2020 ini, firman Tuhan terambil dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Judul dari perikop ini, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Tema firman Tuhan dalam ibadah online minggu ini, saudara, adalah gembala berkarakter Kristus. Gembala berkarakter Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis 21 Mei, kita baru saja beribadah, lagi-lagi secara online. Namun saudara, pesan daripada kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus tidak boleh berlalu begitu saja. Seperti kita merayakan hari-hari gerejawi yang lain,
Perayaan demi perayaan berlalu begitu saja tanpa ada kesan dan pesan. Tapi pesan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukankah mengajak kita jemaat sebagai umat Tuhan yang telah ditebus untuk menjadi jemaat yang diutus untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa dan kasih Allah yang membebaskan dan yang memulihkan. Kita sebagai jemaat yang sudah ditebus melalui karya Kristus itu, penderitaannya, kematiannya, namun kebangkitannya memampukan kita untuk menjadi jemaat yang memelihara dan menjaga satu dengan yang lainnya. Inilah yang dimaknai sebagai menjadi gembala, saudara-saudara. Sebagaimana tema firman Tuhan pada minggu ini. Gembala berkarakter Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa kesan kita pada saat mendengar kata gembala? Kita mungkin teringat akan seorang anak yang sedang duduk di atas kerbaunya, seperti gambar ini, yang sedang menggembalakan kerbau-kerbaunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara, bahwa gembalakanlah. Pada ayat yang kedua kita dapati kata gembalakanlah kawanan domba Allah. Konteks bukan kerbau, saudara. Karena itulah dalam teks ini kita mendapati pesan atau nasihat daripada Rasul Petrus untuk kita sebagai umat yang telah ditebus, umat Allah, tidak hanya menikmati keselamatan itu dengan kepastian hidup kekal yang kita miliki, tetapi ada tugas yang Tuhan mau kita jalani dalam hidup ini sebagai umatnya, yaitu untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Dalam teks ini Rasul Petrus memberi perintah itu atau nasihat itu kepada penatua. Pada ayat yang pertama dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Satu nasihat secara khusus diberikan Rasul Petrus kepada penatua yang adalah pejabat gereja atau jemaat pada masa itu. Kita mendapati, saudara, memang pada ayatnya yang ke-1a dikatakan di antara kamu, bahwa penatua, bahkan kita dapat juga jabatan lain seperti diaken. Kalau saudara lihat dalam 1 Timotius pasal 3, bahkan ada kata penilik yang berarti sama dengan kata penatua, menunjuk kepada sebuah jabatan dalam gereja yang pertama ini, dalam perkumpulan atau komunitas jemaat pada masa perjanjian baru, yang menunjukkan dikelola di bawah kepemimpinan para pejabat gerejawi ini. Di antara kamu, saudara, ini menunjukkan pada kita bahwa para penatua ditetapkan, dipilih bagi jemaat. Dan para penatua ini ada di tengah-tengah jemaat yang telah mengangkat atau memilih mereka. Sebab itu para penatua tidak berdiri di atas jemaat, melainkan di tengah-tengah jemaat.
bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk berjalan bersama. Bahkan mengambil peran sebagai gembala. Tetapi menarik saudara, peran untuk sebagai gembala di sini, bahkan gembala yang berkarakter Kristus, tidak hanya untuk penatua. Dalam konteks 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, satu perikop ini juga ditujukan kepada orang-orang muda dalam jemaat itu. Dan secara khusus juga ditujukan kepada setiap orang percaya untuk hidup dalam panggilan menjadi gembala. Gembala yang berkarakter Kristus. Karena itu pada ayat yang kedua katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan pada ayat yang ketiga dikatakan juga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara kasih Tuhan, dari apa yang menjadi nasihat Rasul Petrus ini, kita melihat bagaimana hidup untuk menjadi gembala satu dengan yang lain. Gembala bagi kawanan domba Allah. Tidak hanya untuk para penatua, diakon atau penilik, tetapi juga bagi setiap kita, orang-orang Kristen. Yang tentunya sudah ditebus dan dijadikan umat pilihannya. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, menarik dari ayat 2 dan ayat 3 ini ada hal yang menjadi perhatian kita saudara. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang reformator, Bapak John Calvin, yang berkata bahwa ada 3 macam dosa yang paling mengganggu para pejabat. Dalam konteks penatua di sini tentunya, tapi juga bagi setiap kita orang percaya, kalau boleh saya lebih luaskan. Yaitu sikap kelambanan, suka mencari keuntungan, dan suka memerintah. Bukankah itu yang ada dan sering terjadi dalam kehidupan bergereja dari abad ke abad, dari masa ke masa? Mungkin juga ada di tengah-tengah jemaat kita, saudara. 3 macam dosa ini. Apa itu saudara tadi? Sikap kelambanan, suka mencari keuntungan, dan suka memerintah. Karena itu saudara, kita perhatikan dari perenungan ini bagaimana kita menjadi gembala yang berkarakter Kristus. Arti kita boleh menjadi gembala yang seperti sang gembala yang agung ini sendiri. Dari ayat 2 dan 3 ini kita tangkap saudara, bahwa yang pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Saudara kasih Tuhan, jabatan penatua ataupun di dalam kehidupan kita berjemaat, apapun itu peran kita saudara, terkadang menjadi beban. Menjadi beban yang mengganggu. Sebab itu tidak heran dalam saat kita pemilihan untuk mencari penatua atau BP apapun dalam kategorial gereja kita akan mengalami kesulitan. Karena beranggapan bahwa jabatan ini akan mengganggu kehidupan kita. Karena sebagai pemimpin dalam persekutuan Kristen, kita sangat mudah menjadi korban. Baik itu korban kritikan, bahkan juga penghinaan. Dan tidak juga ada fitnaan. Sebab itu kita bilang, oh enggak deh, untuk jabatan ini, untuk posisi ini. Sebab itu pada waktu kita mengambil jabatan ini atau peran ini, jangan dengan paksa. Itu yang Rasul Petrus katakan. Tapi sebaliknya dengan sukarela, saudara.
kerelaan yang ada sebagaimana Tuhan kita yang Dia mengosongkan diri, yang adalah Allah yang maha dengan segala kemahaannya, tapi mau menjadi sama seperti manusia. Bahkan dalam kerelaannya itu Ia menderita hingga mati di atas kayu salib. Bagi kita sebagai umat yang sudah ditebus, maka dalam buku Nafiri Rohani dalam nomor 311 ada sebuah lagu yang seringkali menguatkan saya tak kala saya merasakan bahwa pelayanan ini begitu menekan. Dikatakan seperti ini lagu ini saudara. Dalam Nafiri Rohani nomor 311. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitu memasyurkan Tuhanmu, bekerja bergemar. Bekerja dan bergemar, bukan dengan paksa. Saya bisa teruskan referennya dan pasti saudara menghafal itu. Rajin-rajinlah bekerja, masyurkan Tuhan. Sehingga saudara, peran kita sebagai seorang gembala harus mempunyai kerelaan ini. Kerelaan yang sudah ditebus, dikasihi oleh Tuhan, dan yang menjadi teladan bagaimana melayani, mengasihi kita, sehingga kita juga harus mempunyai perhatian yang penuh kasih terhadap domba-domba Allah. Itu dikatakan dengan sesuai kehendak Allah. Melayani dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Hal yang kedua saudara, dikatakan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Saudara, memang kita mendapati di dalam beberapa bacaan firman Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 9 misalnya ayat 13-14, atau dalam Galatia pasal 6 ayat 6, atau juga dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17, di sana tampaknya para penatua-penatua atau diakan-diakan, para pejabat-pejabat gerejawi pada waktu itu menerima imbalan untuk pelayanannya. Bahkan kita juga harus mendapatkan 2 kali. Coba saya bisa perhatikan itu. Sehingga itulah kita dapati bahwa guru-guru palsu memanfaatkan status ini sebagai pejabat jemaat pada masa itu untuk semata-mata uang, bahkan untuk keserakahan. Saudara bisa bandingkan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga di sana. Mereka hanya dikatakan menggembalakan diri sendiri. Mereka mencari status ini hanya untuk pekerjaan semata, bukan sebagaimana katakan untuk pengabdian, tapi mencari keuntungan. Itu dikatakan oleh Rasul Petrus, bukan. Bahkan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 3 dikatakan menjadi hamba uang. Dan itu menjadi kebahayaan dalam gereja Tuhan, bukan? Terutama bagi mereka yang punya jabatan sebagai penatua. Dalam konteks mungkin bagi saya sebagai seorang pendeta, sebagai rohaniwan dalam gereja. Saudara, sebaliknya pengabdian diri, yang berarti kata pengabdian diri sini adalah keinginan yang begitu besar. Ingin sekali, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara, satu panggilan untuk kita punya hidup, melakukan seluruh aktivitas kita, bukannya dalam gerejawi, tetapi dalam kehidupan di rumah, di pekerjaan, bahkan dalam masa-masa sulit seperti ini, kita tetap ingin sekali berkenan hanya kepada Kristus. Yang ketiga saudara, bagaimana menjadi gembala yang berkarakter Kristus, dikatakan bukan untuk memerintah, tetapi menjadi teladan. Bukan untuk memerintah, tetapi menjadi teladan. Saudara kasih Tuhan, itu dikatakan pada ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, keinginan untuk memerintah dalam kehidupan kita memang sangat kuat.
Bahkan kecenderungan untuk memerintah ini sudah kita lihat atau diperhadapkan justru kepada kehidupan para murid Yesus itu sendiri. Mungkin Rasul Petrus waktu bicara hal ini dia ingat pada saat ia berdebat, berselisih hanya karena persoalan siapa yang lebih utama. Dan saudara bisa dapatkan itu di dalam Markus pasal 10 ayat 42 sampai 44 bukan? Yaitu bagaimana mereka dipersoalkan dengan siapa yang yang lebih berkuasa di antara mereka. Padahal Kristus telah memberikan teladan kepada mereka. Saudara-saudara, ada sebuah pernyataan yang perlu kita ingat seperti ini, saudara. Tanda dari hamba Tuhan yang sejati adalah sebuah lap dan bukan sebuah tongkat. Yang melayani Kristus dengan melayani, bukan memerintah. Tanda dari hamba Tuhan yang sejati adalah sebuah lap, bukan sebuah tongkat. Dan Tuhan kita Yesus sudah memberikan teladan itu pada waktu di dalam peristiwa perjamuan yang terakhir. Sebelum dia bergumul di Taman Getsemani dan bahkan sampai pada penderitaannya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam peristiwa itu berpesan agar kita hidup saling melayani. Tiap-tiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebuah pernyataan yang mengingatkan kita boleh terus hidup bagi dan untuk kemuliaan-Nya, menjadi pelayan. Saudara kasih Tuhan, pada akhirnya menjadi gembala yang berkarakter Kristus hanyalah dengan bagaimana kita mengikuti hidup yang bermodel Kristus yang menderita. Surat 1 Petrus ini dibuat pada saat jemaat mengalami penderitaan, kesulitan oleh karena penganiayaan, karena mereka hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Dan situasi penolakan masyarakat pada masa itu dan hidup yang diabaikan, bahkan mereka aniaya sebegitu rupa, saudara. Tapi mereka tidak tawar hati. Bahkan khusus pada para pejabat ini, Rasul Petrus akan berkata, jangan melarikan diri, mengabaikannya sehingga kau menjadi gembala upahan. Maka bagi mereka yang hidup sebagai gembala yang berkarakter Kristus, pada ayat yang keempat dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, saya mau akhiri dengan satu pernyataan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau masa ini adalah masa di mana kita mengalami kehidupan yang sulit karena pandemi virus corona, bukan berarti Tuhan gagal memelihara kita. Tapi Tuhan izinkan untuk kita boleh bertahan, bukan melarikan diri, mencari aman. Tapi kita tetap berada di tengah-tengah jemaat. Apapun peran kita untuk tetap menggembalakan. Sehingga didapati kita sebagai gembala yang setia. Sehingga layak untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Inilah pengharapan kita, saudara. Apapun sulitmu karena masa-masa ini. Tapi kita tersedia mahkota kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita datang dalam doa syafaat sekalian. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah jadikan kami menjadi gembala-gembala yang berkarakter Kristus. Mampukan kami untuk apapun peran kami di dalam jemaat, sebagai umat tebusan-Mu, sebagai orang Kristen, kami boleh memelihara, menjaga kawanan domba Allah, sehingga kami dapat sebagai gembala yang setia.
Saat ini kami bersahati bersama datang dalam doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk masa yang sulit ini karena pandemi virus corona yang kami tidak tahu kapan berakhirnya, yang menimbulkan kesulitan kehidupan, baik skala kehidupan ekonomi ataupun dalam kehidupan keseharian kami, dalam segala aktivitas, bahkan sampai ibadah kami yang harus secara online. Namun biarlah kiranya melalui peristiwa ini Tuhan, bahwa karena kehendak-Mu lah, sesuai dengan rencana-Mu lah, kami boleh tetap menjadi umat yang peka akan tuntunan Sang Gembala yang agung, untuk boleh terus hidup, tidak untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tetapi hidup untuk peduli, baik dalam kehidupan berjemaat atau dalam kehidupan sesama. Kami boleh keluar untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintahan kami dalam masa ini, terus diberikan kepekaan pula, hikmat dan pertolongan-Mu, sehingga setiap pengambilan keputusan selalu boleh mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Berdoa untuk presiden kami, Bapak Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri dan juga pemerintahan di daerah, gubernur, bupati, hingga sampai camat, lurah, RW, RT, supaya dapat terus bekerja, boleh mendatangkan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Kau memberkati para medis yang masih terus bekerja di garda terdepan untuk merawat mereka yang terpapar virus ini. Beri mereka perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Jagai mereka dari yang jahat, dari segala virus ini, sehingga tetap dapat bekerja dengan baik. Dan mereka yang menjadi korban dan gugur dalam tugas panggilan yang mulia ini, penghiburan-Mu juga ada bagi keluarga yang ditinggalkan. Kau berkati Tuhan untuk setiap kebutuhan, baik alat-alat medis maupun obat-obatan, sehingga biar boleh terpenuhi dan dapat dengan demikian memulihkan mereka yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk boleh tetap menyaksikan kasih Tuhan, untuk keluar dengan aksi-aksi sosialnya, aksi-aksi kasihnya, sehingga demikian kasih Kristus itu yang nyata melalui pelayanan gereja-gereja Tuhan dalam masa ini. Mari berkati untuk gereja Kristus Jembatan Hitam secara khusus, baik untuk pusat maupun pos. Biar kami tetap bersahati di dalam jam-jam doa kami, baik dalam persekutuan doa maupun dalam ibadah. Dan kami tetap diberi kepekaan dalam melayani jemaat, bahkan juga sesama. Mari berkati gereja-Mu Tuhan. Saat ini kami teruji untuk menjadi jemaat yang didapati sebagai anak Tuhan yang setia, bahkan menjadi gembala satu dengan yang lain. Berkati Tuhan untuk setiap program yang ada yang saat ini terhenti karenanya. Sebagaimana PAUD Cahaya Kasih yang anak-anak kami harus belajar di rumah. Beri anak-anak kami kesabaran untuk tetap belajar di rumah, dan orang-orang tua yang terus mengarahkan mereka dalam kondisi belajar di rumah. Berkati sehingga saatnya mereka masuk ke kelas masing-masing. Berkati guru-guru, boleh terus mempersiapkan seperti mana PR 2 mingguan ke depan. Berikan mereka kesiapan dan kesukaan juga dalam mengerjakannya. Terima kasih Bapak, inilah doa seru kami yang kami dasari dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar kita. Dan bagi kita yang tidak memiliki rekening via transfer, kita dapat mengumpulkan persembahan kita di rumah dan akan membawakannya pada saat kita bergereja kembali dengan normal. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi persembahan kita.
Bapa yang baik, Allah yang selalu menyertai dan membimbing kami di tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Biarlah pada hari ini kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Layakkanlah persembahan kami ini supaya boleh banyak pekerjaan-Mu terjadi melalui gereja ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri? Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian pengutusan dari Nafiri Rohani, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata si iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dalam masa-masa pandemi ini dengan keyakinan bahwa berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.